Jayapura. Dan inilah dia, ayam kinantan PSMS Medan, asuhan Coach Iwan Setiawan. Ya, seperti kita lihat bagaimana Galih Sudaryono dipercaya kembali mengawal gawang dari PSMS Medan dan Patricio Jimenez menjadi kunci lini pertahanan, merangkap sebagai kapten dan Fandi diplot untuk menjadi striker sendiri dan Zada. Edward Ifak Dalam dan juga Patricio Jimenez. Dan inilah dia, Mutiara Hitam Persipura Jayapura, asuhan Coach Raja Isa. Iya, lihat Rendra bahwa Raja Isa akan menurunkan Boas Salosa dan Ian Kabes sebagai pengganti Jeremiah dan Bento. Dan kita lihat Persipura bermain dengan 4-4-2, ini berarti, atau 3-5-2, ini berarti Raja akan menguasai lapangan tengah untuk menembus pertahanan PSMS. Formasi siap-siap dan inilah dia kick-off babak pertama Jarum Indonesia Super League. Bola Senin siang PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Langsung saja kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Dorong saya kepada Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin kali ini. Langsung memberikan umpan pada pergerakan dari Ricardo Salampesi. Terlalu deras dan juga kontrol dari Ricardo Salampesi sepertinya masih belum sempurna. Menghasilkan lebaran ke dalam kepada PSMS Medan. Inilah dia Pierre Bio Paulin. Lebaran ke dalam langsung saja. Kembali terjadi perebutan bola. Bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura langsung memberikan sebuah tekanan. Kali ini bola dikuasai oleh Boas Salosa. Berhasil direbut kembali kali ini. Datang membantu Ricardo Salampesi. Cukup mobile penampilan Ricardo Salampesi. Ya, kembali kali ini umpan yang cukup manis. Tapi masih berhasil dipotong oleh Patricio Jimenez. Yang menempati posisi sebagai seorang libero di jantung pertahanan dari PSMS Medan. Ian Kabes diplot sebagai seorang striker. Menggantikan duo striker Alberto Goncalves dan juga Ernest Jeremiah yang mendapatkan suspended. Tidak bisa memperkuat Persipura Jayapura dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Masih kali ini melalui Kakak Edu. Berhasil direbut oleh Leonardo. Dorong bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Kita lihat pergerakan dari Andri Yoga, pemain yang sebelum memperkuat PSMS Sleman. Pelanggaran di depan wasit Muklis Alifatoni dilakukan oleh Sajojo Ortisan Salosa. Andri Yoga. Tenang bebas kali ini bagi PSMS Medan. Perlahan-lahan PSMS Medan mulai mencoba keluar dari tekanan tim Persipura Jayapura. Kembali kali ini sebuah serangan melalui Ian Luis Kabes. Cepat kali ini. Kita lihat para pemain dari Persipura Jayapura. David Darocha berhasil dipotong yang baik tadi. Dan kali ini Ortisan Salosa yang menguasai bola. Langsung saja kepada Boas Salosa maksudnya. Berhasil diamankan oleh Fadli Hariri. Dan kali ini serangan balik dari Muklis Sawang. Yang kali ini berikan bola tadi kepada seorang Andri Yoga. Dan kembali dari sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Ramadhani yang menempati posisi bek kiri dari pasukan Iwan Setiawan. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan berani meladeni permainan bola dari kaki ke kaki yang diterapkan oleh Persipura Jayapura. Kembali kali ini melalui Fadli Hariri. Langsung ke dalam kotak penalti. Perebutan bola. Ada Ricardo Salampesi. David Darocha kali ini mendelay bola. David Darocha. Masih David Darocha langsung saja melebar ke sebelah kiri kepada Ortisan Salosa. Kakak Edu. Masih Edward Ifak Dalam. Victor Igbonevo. Ya, hampir sama pola permainan Bung Reda. Kita lihat bahwa kedua kesebelasan bermain dari ke kaki kemudian diakhiri dengan umpan-umpan panjang. Tapi kita lihat memang pergerakan para striker belum efektif mungkin. Karena itu mudah sekali bola diintercept oleh para pemain belakang. Fabricio Bastos tadi. Dan kali ini kembali mengarah ke dalam kotak penalti. Ya, sejauh ini memang kita lihat masih begitu banyaknya permainan di lini tengah. Dan memang masih mencari-cari karena kita tahu masih permainan masih jauh di bawah 5 menit. Dan setiap pemain, setiap gelandang masih selalu melihat, ya masih adanya juga salah-salah passing yang kita tahu ini adalah sangat mendasar. Dan inilah mungkin tingkat ketegangan yang masih terlihat belum begitu lepas bermain. Dan inilah yang harus dicairkan dari kedua tim. Fabricio Bastos kembali ke belakang dia. Berikan bola pada Fadli Hariri. Kembali kali ini Fabricio Bastos. Leonardo Dinelli kembali kepada Fadli Hariri, berusaha menyisir sektor sayap kanan. Leonardo Dinelli. Andri Yoga kembali kepada Leonardo. Cukup baik kerjasama anak-anak Medan kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Fadli Hariri.
Langsung saya ke sektor sebelah kiri. Maksudnya kepada Muklis Sawang, terlalu deras. Berani meladeni permainan teknik tinggi Persipura Jayapura, anak-anak muda PSMS Medan. Ya, cukup menarik memang kita lihat bagaimana permainan 1 sentuhan dan 2 sentuhan dilakukan anak Medan. Ini adalah suatu indikasi bahwa mereka berani bermain cepat untuk mengarahkan bola langsung ke depan. Dan ini adalah satu momen memang yang harus mereka lakukan karena kita tahu kondisi teknik yang dimiliki pemain Persipura masih di atas rata-rata yang mereka miliki. Kembali kali ini Victor Igbonevo menguasai bola kepada Edward Ifak Dalam. Artisan Salosa kepada Pierre Biopaulin. Salah satu kelebihan dan juga kelemahan dari Persipura, Bung Rendra, bahwa hampir semua bola di lapangan tengah melalui Ifak Dalam. Pemain-pemain lain kurang berkreasi untuk memberikan umpan-umpan ke depan. Kembali ke belakang seperti kita lihat, pasti nanti akan mencari bola ke Ifak Dalam lagi. Kali ini Jack Comboy. Ya, kita lihat. Bola kembali ke Ifak Dalam. Karena selain pemain tidak berani memberikan umpan jauh untuk umpan terobosan. Kecuali Ifak Dalam saja. Salah satu kelemahan dan juga mungkin satu kelebihan nanti. Muklis Sawang kali ini. Masih Muklis Sawang, kita lihat back pass kepada Yandri Pitoy. David Darocha, pemain yang menempati posisi starter di musim ini setelah sempat sering di bangku cadangan oleh Raja Isa dan juga pelatih sebelumnya Irfan Bakti dalam skuad Persipura Jayapura musim lalu. Artisan Salosa, kembali dia pulang kandang ke Persipura Jayapura setelah sempat mengarungi pertarungan di Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Jack Comboy mencoba bersabar, anak-anak dari Persipura Jayapura mencoba menembus ketatnya dan juga disiplinnya permainan dan juga gaya rap-rap dari PSMS Medan. Ramadhani, inilah dia sebuah terobosan yang terjadi. Cheerleaders sudah hadir di sebuah stadion. Umpan yang cukup baik, berhasil dipatahkan tadi. Boa Salosa. Sebuah serangan balik, ya pelanggaran bagaimana kita lihat tadi Edward Ifak Dalam. Tabrakan dari Andri Yoga dan juga Leonardo. Tenang bebas kali ini bagi PSMS Medan dalam tayangan lambat. Tabrakan beruntun terjadi antara dua pemain ini. Sudah 6 menit pertandingan berlangsung, Bung Rendra. Sudah 3 kali umpan diarahkan kepada Boa Solosa, tapi Boa Solosa belum bisa menenangkan bola secara baik. Karena kelihatan memang masih ketakutan kalau ada pemain lawan yang datang dari belakang ya. Mungkin lebih baik bisa jadi Boas ditarik dulu ke pinggir. Jangan terlalu main di tengah langsung ditempel oleh pemain-pemain PSS Medan. Ya, saya pikir memang itu salah satu strategi lain yang harusnya dimainkan. Kita tahu bahwa apabila memang dia menjadi striker utama, dia harus dijaga ketat setiap lawan. Apabila dia menjadi second striker, coming from behind, inilah mungkin peluang yang akan bisa didapatkan apabila dia diberikan bola. David Darocha kali ini. Ya. Berikan kepada Edward Ifak Dalam. Kembali kali ini bola mengarah maksudnya kepada Boa Salosa. Ya, seperti dikatakan tadi. Masih sedikit takut-takut Boa Salosa menerima umpan dari rekan-rekannya. Pierre Biopaulin, Ladia Pato Jimenez. Cukup galak Jimenez untuk mengintercept Boa Solosa. Cukup lugas. Jack Comboy, dorong saja dia kepada Ian Luis Cabes. Masih dapat dipatahkan oleh Ramadhani. Kita lihat, tidak ada seorang pemain PSMS Medan di daerah pertahanan dari Persipura Jayapura. Pierre Biopaulin kembali kali ini. Ya, kita lihat bagaimana apabila pemain Persipura menguasai bola, hampir semua pemain PSMS Medan berada di sisi lapangan permainan sendiri. Ini menandakan bahwa mereka memang lebih mengharapkan serangan-serangan balik counter attack yang akan mereka lakukan apabila mereka merebut bola. Ya, Luis Cabes. Ya, offside sepertinya. Dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Coach Iwan Setiawan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meladeni atau juga menjaga para pemain Persipura Jayapura dengan sistem man-to-man marking, tapi mereka lebih akan memainkan pola zona marking untuk melihat kelihayan dan juga strategi dan juga permainan individu dari para pemain-pemain Mutiara Hitam. Ya, 1 jam sebelum pertandingan ini saya sempat menghubungi Raja Isa, Bung Rendra, dan dia yakin sekali bahwa timnya akan memenangkan pertandingan. Sesubar dari Raja Isa yang memang
sangat tidak senang ketika timnya harus bermain imbang 2-2 dengan SFC. Tapi tentu harus dibuktikan. Biarpun bagaimana, PSMS non Persipura memiliki nama-nama besar. Jack Comboy kali ini kepada Edward Ivagdalam. Masih berkutat di lapangan tengah permainan dari dua tim. David Darrocha kali ini. Masih David Darrocha, pemain asal Brasil, berikan bola kepada bek kanan tim nasional Indonesia, Ricardo Salampesi. Ya, seperti yang kata Bung Reva tadi, bahwa sebenarnya betul juga apabila kita lihat bola selalu dimainkan kepada Ivagdalam, dan apabila Ivagdalam dijaga mati ketat oleh pemain pertahanan lini tengah dari PSMS, maka habislah Persipura. Kita mengharapkan bahwa David Darrocha lah menjadi pemain kedua yang bisa mengatur serangan apabila deadlock yang dialami oleh Edward Ivagdalam. Kembali kali ini Ricardo Salampesi kepada J. Comboy. Masih memainkan position football anak-anak Persipura dan kali ini berhasil direbut oleh anak-anak Medan. Fadli Hariri kembali. Leonardo Dinelli berikan kepada seorang gelandang bertahan Asri Akbar. Patricio Jimenez kali ini langsung menusuk ke dalam kotak penalti. Tidak ada rekan yang dituju dan bola dikuasai oleh Yandri Pitoy. Jack Comboy atau juga Victor Ibonevo tadi kembalikan kepada David Darrocha. Langsung umpan daerah cukup baik kepada Ian Luis Cabes kali ini. Ya, sebuah pelanggaran mendekati daerah kotak penalti, berbahaya tentunya bagi PSMS Medan. Ya, satu lompas yang pertama yang terbaik yang saya lihat di menit-menit di bawah menit 11 ini. Di sini adalah true pass yang atau long pass yang sangat baik mengarah ke daerah, dan di situ kita Ian Cabes mampu menguasai bola dengan baik. Namun kita lihat Bastos melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya. Kita lihat di sini posisi pelanggaran yang mungkin bisa dimaksimalkan menjadikan gol, bahkan mungkin peluang gol bisa tercipta di sini. Ya, ini merupakan satu tendangan bebas yang dikatakan di sepak bola modern sekarang 75% bisa menghasilkan gol. Kesempatan bagi Persipura Jayapura untuk bisa mematahkan deadlock yang terjadi, untuk sulit menembus daerah pertahanan atau juga kotak 16 dari PSMS Medan. Ada David Darrocha dan juga Edward Ivagdalam memang terkenal memiliki tendangan-tendangan bola mati yang cukup baik. Sementara ini pagar dari PSMS Medan, Leonardo Dinelli, Muklis Sawang, dan juga ada jumlah pemain Persipura Jayapura. Sebuah tendangan placing dan tipis berada di atas gawang dari Galis Daryono, dilepaskan oleh David Darrocha. Ya, kita lihat bagaimana tendangan David Darrocha, akurasi sangat baik, namun kita sangat disayangkan masih tipis di atas jaring gawang. Ya, sedikit saja turun maka akan repotlah gawang dari Gali tadi. Mungkin juga peluang gol akan bisa tercipta. Reaksi dari Raja Isa, kita lihat. Kembali bergulir bola ke tengah lapangan kali ini. Hasil dikuasai oleh Leonardo Dinelli. Masih Leonardo Dinelli, sebuah tendangan percobaan dari second line dilepaskan oleh Leonardo Zinelli yang menggunakan nama Zada. Ya, kita mengingat Zada mencetak gol spektakuler pada saat mereka bermain melawan Sriwijaya dari tendangan bebas jarak jauh, dan inilah percobaan pertama oleh Zada melakukan syuting dari jarak jauh untuk memberikan shock terapi kepada Yandri Pitoy. Tapi memang berat bagi PSMS untuk menembus Persipura karena 4 pertahanan yang ada di kubu Persipura ini cukup kuat semuanya. Buasa Losa mengejar bola kali ini, dibayang-bayangi dia oleh Asri atau Ramadhani. Masih Buasa Losa, kita lihat bergoyang-goyang dia. Sudah sangat kangen sekali tentunya para pecinta sepak bola melihat aksi dari Buasa Losa. Merupakan aset nasional Buasa Losa. Kedua striker dari kedua tim sama-sama memiliki trauma. Sebenarnya kita tahu bahwa Rahmat Afandi pun pernah mengalami patah kaki yang cukup lama, dan kita lihat di sini bagaimana Rahmat Afandi sudah menghilangkan trauma yang dialami dia dengan mencetak gol perdananya. Ya. Sementara kita mengharapkan apakah Buas mampu juga menghilangkan traumanya di pertandingan ini. Dan Anda tentunya bisa menjadi saksi di bola Senin Super ini dalam Jarum Indonesia Super League. Akankah Buasa Losa mematahkan traumanya, ataukah Rahmat Afandi kembali menunjukkan kelasnya sebagai seorang bomber muda berbakat bagi Indonesia? Kembali tadi bola dari Paulo Rumeri. Ya, sebuah serangan kali ini oleh Ricardo Salampesi. Masih Ricardo Salampesi kepada Buasa Losa. Masih Buasa Losa, sebuah tendangan Buasa Losa tipis dan masih berhasil diamankan oleh Galis Daryono. Kita lihat peluang dari Boci.
ciri khas Boas Solosa di mana dia bisa menggoyang orang di dalam kotak penalti kemudian melepaskan tembakan, tapi memang kelihatan tembakannya sudah baik sekali tapi bola kurang keras. Arah bola sudah bagus sama sekali. Baru saja kita bicarakan apakah Boas mampu mencetak gol pertamanya dan hampir saja Boas melakukan itu. Dan kita lihat bagaimana kesigapan Gali masih mampu memotong, mengintercept shooting yang dilakukan oleh Boas. Peluang pertama dari Boas, saya pikir inilah peluang terbaik. Boas Salosa tadi mencoba melakukan sebuah tendangan yang masih dapat ditepis dengan baik oleh Gali Sudaryono. Sebuah serangan balik kali ini. Langsung saja bola, serangan balik dari para pemain. Rahmat Afandi yang menguasai bola. Inilah dia Rahmat Afandi masih menguasai bola. Kita lihat langsung berikan ke sektor sebelah kanan kepada Andri Yoga, cukup baik. Andri Yoga first time masih berada di samping kiri gawang dari Yandri Pitoy. Ya, kita lihat bagaimana kepintaran counter attack yang dilakukan anak-anak di Medan. Kita lihat dengan permainan yang pintar dari Afandi mengalihkan serangan ke sebelah kiri atau sebelah kanan yang di situ berdiri Andri Yoga. Namun sayang shooting first time-nya melambung jauh dari Mr. Yandri Pitoy. Sama-sama memiliki satu serangan yang baik Persipura melalui Boas. Kemudian PSMS baru saja kita lihat. Jeko Boy kali kepada David Darocha. Masih David Darocha. Pelanggaran terhadap David Darocha. Kita bisa melihat bagaimana di sini para pemain dari Persipura Jayapura sepertinya juga sudah mulai merubah gaya permainannya. Mereka tidak selalu mengandalkan seorang Edward Ifak Dalam, tapi sudah mulai memberikan kesempatan kepada David Darocha. Bagaimana tadi sebuah aksi dari Sajojo, Ortizan, Salosa, Fadli Hariri. Kembali kali ini sepak pojok akan dilakukan oleh Ian Luis Cabes. 2-0. Ian Luis Cabes sudah lakukan ke tiang jauh kali ini, sebuah peluang. Penyelamatan kembali dari Gali Sudaryono. Jeko Boy. David Darocha kali ini langsung sebuah tendangan dan kembali. Bola belum begitu keras dan masih dapat ditangkap dengan baik oleh Gali Sudaryono. Darocha sama artinya melatih kiper barusan Reza. Ya, tendangan yang begitu lemah, Bang. Ya, tendangan langsung begitu mengarah ke pelukan dari Gali. Memang tidak begitu merepotkan. Namun paling tidak ada satu usaha positif yang dilakukan. Pelan-pelan tempo sudah mulai meningkat ini karena kedua kesebelasan sudah memiliki beberapa peluang. Dengan biasanya dalam sebuah sepak bola kalau peluang sudah terbangun maka kemudian tempo akan meningkat. Leonardo Dinelli atau Zada. Balik kali ini Zada menguasai bola. Berikan dia kepada Asri Akbar. Leonardo Dinelli cukup baik kerjasama anak Medan kali ini. Andri Yoga masih belum sempurna sundulannya. Mengarah kepada Ian Luis Cabes. Ada Pato Jimenez tadi. David Darocha kepada Ortizan Salosa. Pierre Bia Paulin. Victor Igbonevo. Pada J. Comboy. Jack Comboy kali ini yang menguasai bola untuk Persipura Jayapura. Skuad yang memang tidak jauh berbeda dari musim lalu berada di Persipura Jayapura. Bahkan mereka saat ini diperkuat oleh nama-nama yang merupakan putra daerah mereka, yaitu Jara Pangkali dan Ortizan Salosa. Balik lagi kali ini memainkan bola dari kaki ke kaki. Position football terus diperagakan, kali ini mengarah. Bola maksudnya kepada Ricardo Salampesi dan juga Paulo Rumere. Ada J. Comboy kepada Ricardo Salampesi. Langsung umpan ke dalam kotak penalti. Masih kali ini. Kita lihat pergerakan dari Boas Salosa tadi. Dipotong dia oleh Ramadhani. Iya, tadi satu umpan yang sangat baik dari Edward Ifak Dalam. Namun kita lihat bola tidak dapat dikontrol dengan baik oleh Boas. Bahkan sepakan tadi mengenai sedikit tubuh, ya, di sini mengenai tubuh dari Boas. Inilah dia Boas Salosa yang berhasil mencetak 12 gol musim lalu sebelum akhirnya harus berhenti, tidak bisa meneruskan permainannya bersama dengan Persipura Jayapura di sisa Liga Indonesia 2007 karena cedera patah kaki. Coach Iwan Setiawan
Pelatih yang juga pernah berkibar bersama Pelita Jaya di era Galatama. Masih termenung Coach Raja Isa. Paulo Rumere kali ini kepada David Darrocha. Ortizan Salosa kepada Pierre Biopolin. Ya, cukup disiplin pemain-pemain PSMS. Mereka menerapkan sistem delay bahwa mereka baru mengambil bola di daerah sendiri, sedangkan bola di daerah lawan mereka diamkan saja. Jadi mereka menunggu pemain-pemain PSMS masuk, pemain-pemain Persipura masuk, baru setelah itu mereka rampas. Ya, Dia akan sulit ditembus kalau Persipura tidak kreatif ya. Betul, saya setuju sekali Bang. Kita lihat bagaimana pada saat setiap pemain sudah mulai mendekat ke daerah kotak penalti, disitulah mereka langsung melakukan man-to-man marking yang sangat-sangat baik. Dan kita lihat segala peluang yang terdapat sekarang dari Persipura adalah dari tendangan-tendangan bebas yang menandakan bahwa PSMS begitu rapatnya sehingga mereka juga melakukan pelanggaran untuk menghalau serangan dari pemain Persipura. Kembali kali ini peluang bagi Persipura Jayapura. Edward Ivan Dahlan dan juga David Darrocha berada di depan bola. Jaraknya memang cukup jauh, tapi tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Edward Ivan Dahlan. Tendangan kali ini kembali masih berada di pelukan dari Gali Sudaryono. Peluang kedua dari Persipura Jayapura dilepaskan oleh Edward Ivan Dahlan, pemain kelahiran 19 Desember 1974. Ya, kembali akurasi sangat baik, sebenarnya sudah mengarah ke gawang, namun memang kekuatan bola masih begitu gampang diantisipasi oleh Gali. Dan inilah peluang kedua dari tendangan bebas yang dilakukan anak Persipura. Saya pikir anak-anak Medan juga harus sedikit meminimalis pelanggaran-pelanggaran di depan kotak penalti apabila mereka juga tidak mengharapkan bahwa peluang-peluang tercipta gol dari Persipura dari tendangan bebas seperti ini. Ian Luis Cabes. Jacob Boy kali ini. Langsung dorong saja dia, cukup baik. Ya, kembali pelanggaran terhadap Ian Luis Cabes dari Pato Jimenez. Cukup galak Pato Jimenez. Sepertinya sudah mulai paham dengan sistem rap-rap ya. Ini yang tadi saya katakan Rendra, bahwa mereka juga tidak akan membiarkan main Persipura untuk lebih mendekat ke daerah kotak penalti, dan mereka selalu memberikan pelanggaran apabila mereka nantinya juga akan dilewati oleh pemain Persipura. Lebih baik melakukan pelanggaran daripada mereka dilewati. Paulo Rumere kali ini bersiap-siap. Kita lihat sudah dilakukan oleh Paulo Rumere. Ya, bola kali ini masih berada dalam kotak penalti. Ortizan Salosa, masih Ortizan Salosa. Pada Victor Ibonevo kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata masih belum juga. Bukan sebuah pelanggaran kali ini, masih bola dikejar oleh Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa, umpannya cukup baik. Sayang sekali apa yang terjadi, sepertinya sebuah pelanggaran. Kerjasama dari para pemain Persipura Jayapura masih belum membuahkan hasil. Sudah bagus sekali Boaz memberikan umpan Rene, tapi sayang yang menyambut bolanya Ian Cabes kalau tidak salah, tidak bergerak ke depan, hanya menunggu di belakang. Dan berbahaya bagi pemain PSMS kalau mereka terus bertahan seperti ini, karena lama-kelamaan tentu saja serangan tetap akan bisa mencapai sasaran bagi pemain-pemain Persipura. Mereka juga harus balas menyerang. Dan ini kelihatannya mereka sudah mulai, tapi memang agak susah untuk melewati beberapa pemain tangguh di lini belakang Persipura ini. Fadli Hariri akan melakukan lemparan ke dalam, maksudnya tadi kepada masih Zada kali ini menguasai bola, cukup baik Zada. Ada Pierre Biopolin, kembali kali ini Fadli Hariri. Ya, kita lihat Fadli Hariri cukup baik mengontrol bola dan juga melindungi bolanya dari terjangan para pemain Persipura Jayapura. Dorong kembali ke dalam kotak penalti, masih ada Pierre Biopolin kembali. David Darrocha masih berapa mengejar bola. Langsung saja kali ini umpan panjang kepada Boaz Salosa. Masih Boaz Salosa berkejar dia dengan Pato Jimenez. Ramadhani kali ini menguasai bola. Sugianto kepada Asri Akbar. Kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Ramadhani. Iladia Zada. Langsung saja dorong dia kepada Rahmat Afandi tadi maksudnya. Kali ini Muklis Sawang. Langsung saya kembali Rahmat Afandi menguasai bola cukup cepat. Anak-anak Medan kali ini umpan kepada Muklis Sawang. Sudah berada dalam posisi offside. Muklis Sawang, umpan baik dari Rahmat Afandi. Iya, satu skema permainan sangat baik yang ditunjukkan anak-anak dari Medan. Mereka sudah mulai berani melakukan penyerangan. Namun sayang sekali memang umpan begitu bagus dari Rahmat Afandi.
dan Muklis Sawang berdiri sejajar, yang wasit akhirnya menyatakan bahwa Muklis berdiri di posisi offside. Peluang yang sangat baik. Sejauh ini Persipura belum bisa memperlihatkan pola permainan 3-5-2, di mana bahwa 5 gelandang yang justru menjadi senjatanya dalam menembus sering diakhiri dengan umpan-umpan panjang. Seharusnya gelandang yang muncul dari depan untuk menjaga ketika pemain depan mereka ditahan oleh lawan. Ya, wasit Muklis Ali Fatoni memberikan kartu kuning pertama kepada Sugiarno. Inilah dia kartu kuning perdana yang dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni. Ya, pelanggaran terhadap Pantas. Ya, keras sekali memang apa yang dilakukan oleh Sugiarno. Karena masuknya mencederai lawan. David Arrocha kali ini melengkung bolanya. Ditinju saja bola oleh Galih Sudaryono. Edward Rifak dalam. Masih David Arrocha atau Ricardo Salampesi. Jacob Boy. Kita bisa melihat, atau Pierre Biopolin maksudnya, kita lihat sebuah tendangannya. Masih berada di samping kanan dari gawang Galih Sudaryono. Inilah dia Pierre Biopolin. Ya, hal yang jarang terjadi. Kita lihat bagaimana Bio merangsek ke depan, melesakkan bola, namun memang sayang shooting yang dilakukan memang belum mengarah ke gawang. Pelanggaran, sebuah dorongan tadi. Artisan Salosa. Persipura Jayapura, sebuah tim yang juga tampil menjadi juara di Liga Indonesia tahun 2005. Ketika itu ditukangi oleh Coach Rahmat Darmawan. Dan juga tampil di peringkat 5 dan juga peringkat 13 pada tahun 2003 dan 2004 ketika Liga Indonesia memakai sistem format satu wilayah seperti sekarang ini. Sayang tadi Pato Jimenez. Hendra, seperti yang kata tadi Bung Reva bahwa memang benar apabila pemain-pemain tengah daripada Persipura tidak berjalan dalam memberikan umpan-umpan, kita tidak sama sekali tidak melihat adanya Ortiz Salosa yang melakukan shooting. Ya, terlambat sepersekian detik Andri Yoga. Sayang sekali tidak ada usaha yang kita lihat dari menit-menit awal tadi. Ortiz Salosa melakukan penetrasi atau melakukan shooting yang melakukan overlapping dan bahkan diakhiri dengan umpan-umpan jauh. Yang baru kita lihat yang berani melakukan hal ini adalah Ricardo Salampesi di sebelah kanan. Sepertinya faktor kecepatan menjadi kunci bagi PSMS Medan untuk bisa menembus trio center back yang memang terkenal sangat-sangat keras dan juga sangat-sangat besar dari Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes kali ini. Handball. Begitupun Ian Luis Cabes masih begitu kesulitan untuk melewati lini pertahanan dari PSMS Medan yang sejauh ini masih begitu rapat. Disiplin di belakang ya. Mereka tidak berani meninggalkan pos masing-masing. Kita lihat bahwa hampir bola yang ditujukan kepada striker selalu 3 atau 4 pemain PSMS di belakang menjaga. Ya. Langsung mendekat rapat. Fabricio Bastos. Maksudnya kepada Asri Akbar tadi. Kali ini David Arrocha. Lihat bagaimana pemain belakang PSMS, mereka tidak mau maju ke depan. Mereka menunggu di tempat, sehingga memang sangat susah bagi Persipura kalau Persipura bermain dengan bola-bola panjang. Harusnya bermain dengan bola-bola pendek, kemudian diakhiri umpan menyilang melalui sayap. Baru mungkin bisa membongkar pertahanan PSMS. Kembali pelanggaran dari Ian Luis Cabes yang diplot sebagai penyerang murni di partai ini. Sebuah peran yang cukup baru setelah sebelumnya memang lebih sering bermain sebagai penyerang sayap atau juga winger di Persipura Jayapura ataupun juga di tim nasional Indonesia. Andri Yoga kali ini. Asri Akbar. Zada tadi. Maksudnya kepada Fadli Hariri. Sebuah sapuan tadi dari Ortizan Salosa. Kembali lagi kali ini bola melalui Zada atau Rahmat Afandi. Dan kali ini Andri Yoga berikan kepada Asri Akbar. Pelanggaran kita lihat. Asri Akbar tidak bisa mengerem.
ya memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun di sini satu kredit poin positif yang dilakukan anak Medan bahwa ya satu tendangan kredit poin yang saya lihat bahwa mereka berani memainkan bola dari kaki-kaki dan mereka begitu percaya diri untuk bisa menguasai bola lebih lama. Namun kita lihat memang sangat sulit apabila mereka bermain dengan satu striker seperti Rahmat Afandi di depan, apabila dari ini kedua Zada maupun Andrioga begitu terlambat untuk membantu pergerakan dari Rahmat Afandi. Sebenarnya peluang yang mereka miliki juga terbuka. Pierre Biopolin kali ini menguasai bola. Masih Pierre Biopolin, stopper asal Kamerun. Kepada Ortizan Salosa. Kembali lagi kepada Edward Ivak dalam. Paulo Rumere, masih Paulo Rumere. Dorong saja dia kepada Ricardo Salampesi. Masih Ricardo Salampesi, kembalikan dia kepada David Darrocha. Masih David Darrocha, kita lihat menguasai bola David Darrocha. Sebuah sliding dari Fabricio Bastos. Pierre Biopolin. Ortizan Salosa atau juga Boa Salosa. Susah Bung Rendra. Anda lihat 9 pemain PSMS berada di daerahnya. Sangat sulit untuk ditembus oleh pemain-pemain Persipura. Tapi kita lihat apakah bisa lebih kreatif pemain-pemain Persipura ini untuk memberikan atau menerobos pertahanan PSMS ini. Masih David Darrocha. Edward Ivak dalam, kita lihat. Masih mencoba bermain puzzle sepertinya Persipura Jayapura untuk menembus pertahanan. Tidak ada seorang pemain dari PSMS Medan di daerah Persipura Jayapura. Ya, 10 pemain semua berada di daerah pertahanannya sendiri. Rendra, bagaimana kita lihat memang mereka begitu disiplin. Mereka tidak mau kecolongan sedikit pun gol. Ya, kali ini Boa Salosa. Sayang sekali kontrol bola masih terlalu deras dari Boa Salosa. Ya, kembali pengawalan yang begitu ketat dilakukan oleh anak-anak Medan. Kita bagaimana Hariri begitu cepat atau ya di sini. Ya, disinilah penguasaan daerah yang sangat baik dari Hariri untuk memberikan peluang kepada Gali menangkap bola tadi. Sepak pojok pertama sepertinya bagi PSMS Medan. Kita bisa melihat ini, apakah bisa anak-anak Medan memanfaatkan kesempatannya melalui bola-bola mati. Tapi bisa Anda lihat dari gerakan pemain-pemain tidak ada yang menapsu ke depan ke kotak penalti. Seperti tidak masuk untuk mencetak gol karena khawatir. Lihat, hanya 3 pemain, 4 pemain. Semuanya berada di tengah, kemudian juga berada di belakang untuk menjaga bola. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sangat spekulasi. Dilepaskan oleh bek kiri Ramadhani. Salah satu muka baru dan juga pasukan muda di jajaran PSMS Medan asuhan Iwan Setiawan musim ini. Kembali lagi bola bergulir. Masih Fabricio Bastos kepada Ramadhani. Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa. Ada Pierre Biopolin. Berhasil direbut oleh Asri Akbar. Sugiatno kembalikan kepada Asri Akbar. Dorong kali ini. Maksudnya tadi kepada Rahmat Afandi. Kali ini Andri Yoga. Sebuah pelanggaran dari Victor Igbonevo terhadap Andri Yoga. Ya, satu kepintaran dilakukan oleh Rahmat Afandi. Dia menarik pemain pertahanan yang mengawal dirinya dengan memberikan peluang kepada Andri Yoga untuk mengisi poin striker ya. Di sini ya ganjalan dari Boas telak sekali dan mengakibatkan pelanggaran pertama untuk PSMS di daerah yang sangat berbahaya, Rendra. Dan kita tahu ada Zada di sini, Bu. Ya, spesialis tendangan bebas ya. Ya. Yandri Pitoy meminta rekan-rekannya. Ya. Dia minta satu pemain lagi untuk menjadi Sangat berbahaya pagar. apabila Yandri Pitoy bergantung kepada pagar. Karena pagar ini bisa ditembus dengan tendangan banana. Seperti kita tahu bahwa tendangan melengkung. Leonardo Dinelli kali ini sebuah tendangan dan penyelamatan. Kita lihat sebuah peluang pertama dari PSMS Medan melalui bola mati. Ya, dan menembus pagar tadi. Tendangan melengkung dilepaskan tadi oleh Zada. Mengarah ke sebelah kiri. Tiang dari Yandri Pitoy. Kembali Rahmat Afandi. Pierre Biopolin. Sugiatno. Leonardo Dinelli cukup baik tadi umpannya. Rahmat Afandi kembali. Sayang sekali kita lihat tadi. Rahmat Afandi berusaha untuk mengirim bola ke tiang jauh. Tapi terlalu dekat kepada Yandri Pitoy.
Ian Luis Cabes kali ini dapat menguasai bola dengan baik. Masih Ian Luis Cabes. David Rocha. Masih David Rocha yang menguasai bola. Paulo Rumere terlepas. Langsung sebuah serangan balik kali ini. Tidak ada seorang pemain dari PSMS Medan. Sayang sekali yang kita lihat bagaimanapun tidak ada pilihan lain selain Rahmat Afandi di depan. Kita lihat begitu ketatnya pengawalan juga dari Bio maupun dari Victor menyulitkan Rahmat untuk bergerak. Jack Comboy kali ini kepada Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin. Berikan kepada Edward Ivak Dalam. Kita lihat di chip bola tadi. Buasa Losa. Pierre Bio Paulin kembali kali ini. Mencoba menarik tapi memang sangat-sangat disiplin. Tidak mau terpancing untuk maju atau juga naik ke atas para pemain dari PSMS Medan. Leonardo Dinelli. Masih juga kali ini Zada. Sulit dicari rekannya siapa umpan karena memang tidak siap ada pemain yang di depan. Andri Yoga kali ini. Ada Victor Igbonevo. Mukli Sawang. Dapat dipatahkan kali ini Edward Ivak Dalam. David Darocha. Masih David Darocha kali ini mengejar bola. Cukup cepat David Darocha. Masih David Darocha. Berikan cukup baik kepada Paulo Rumere. Masih Paulo Rumere. Sayang sekali berapa kali tadi tentunya Paulo Rumere sudah bersiap-siap melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih Paulo Rumere. Kembali lagi kepada Ricardo Salampesi. Ini dia Paulo Rumere kembali. Edward Ivak Dalam. David Darocha. Masih David Darocha. Sebuah tendangan David Darocha. Cukup baik. Masih berada di sebelah kiri gawang Galih Sudaryono. Ya memang begitu sulit pasukan Persipura untuk menembus pertahanan dari medan yang begitu rapat. Kita lihat akhirnya keputusan untuk melakukan tendangan dari jarak jauh. Inilah alternatif terakhir lakukan anak-anak Persipura. Tipis sekali memang masih bagus. Pertandingan nanti akan berubah sedikit atau berubah banyak apabila salah satu tim ini bisa mencetak gol. Kalau belum sampai bisa gol maka pertandingan akan seperti ini. Kedua tim sangat hati-hati maju ke depan. Kedua tim sangat hati-hati sekali untuk menjaga daerah pertahanannya. Persipura pun daerah pertahanannya tidak berani juga naik ke depan, tetap menggantung Paulin di bawah. Kemudian juga di situ ada nomor 32 Victor Igbonevo. Victor Ibone ya. 3 orang di belakang terus menjaga. David Rocha kali ini. Edu Ivak Dalam. Kepada J. Comboy. Seorang Ian Luis Cabes juga bermain agak sedikit ke dalam. Pierre Bio Paulin. Ortizan Salosa. David Darocha. Kembali kali ini kepada Ortizan Salosa. Cukup baik Ortizan Salosa. Masih berhasil dipatahkan oleh Sugiatno. Pierre Bio Paulin. Dorong saja dia. Kepada Edward Ivak Dalam. Masih Edu Ivak Dalam. Kepada Ricardo Salampesi. Mencoba kali melakukan tekanan. Mukli Sawang pun juga membantu pertahanan. Kembali kepada Edward Ivak Dalam. Ini dia David Darocha. Victor Igbonevo. Dan kita lihat sejumlah pemain Persipura sudah meninggalkan posnya. Ya. Sudah mengepung setengah lapangan. Ya, mereka bermain di setengah lapangan dari permainan PSMS Medan. Dan seluruh pemain PS Medan pun turun ke daerahnya sendiri untuk menjaga gawang mereka. Fadli Hariri. Kembali Pierre Bio Paulin semakin maju dia. Langsung saja mengarah ke kotak penalti. Ada Pato Jimenez. Edu Ivak Dalam kembali kepada Buasa Losa. Masih ada Fabricio Bastos. Asri Akbar kepada Mukli Sawang. Ramadhani kali ini. Pato Jimenez. Fabricio Bastos. Dorong saja dia. Kembali kepada Fadli Hariri. Kali ini Asri Akbar. Ya, ada seorang pemain bersiap-siap kita lihat. Yaitu nomor kostum 8, Afan Lubis.
Ya, memang kita lihat bagaimana permainan di lini tengah Sugiatno maupun juga Asri Akbar yang memang kelihatan memang lebih dominan dalam segi pertahanan. Saya melihat faktor Afan Lubis, pemain yang senior dan mempunyai kualitas dalam memberikan umpan-umpan ke depan, inilah mungkin alternatif yang diharapkan oleh Coach Iwan bisa merubah cara permainan dari anak-anak Medan. Fabrizio Bastos kali ini. Kembali Bastos kepada Fadli Hariri. Maksudnya tadi kepada Andri Yoga, berhasil dipotong oleh Pierre Bio Paulin. Masih Pierre Bio Paulin kepada David Darrocha. Ricardo Salampesi kepada Jack Comboy. Lihat Bung, tidak ada satupun pemain PSMS akan mengambil bola di daerah. Mereka turun dulu ke daerah sendiri, baru setelah itu baru diambil. Jadi memang sangat susah ini. Buasa Losa kali ini, masih Buasa Losa, peluang tentunya Buasa Losa. Masih berhasil dipatahkan oleh Patricio Jimenez. Iya, sayang sekali peluang yang baik yang dimiliki oleh Boas, namun credit point masih kita arahkan kepada Pato Jimenez yang begitu cepat menutup gerak dari Boas. Ya, apabila ini dia mampu melewati Pato, ya peluang mencetak gol besar sekali. Ya, Asri Akbar ditarik keluar, digantikan oleh Afan Lubis, pemain yang memang sudah sangat-sangat berpengalaman. Galis Daryono musim lalu beredar di tim Elang PSS Sleman. Ricardo Salampesi masuk ke dalam kotak penalti, kita lihat. Begitu juga dengan Victor Igbonevo. Yang Luis Campes sudah lakukan kali ini. Masih dapat diamankan tadi oleh Galis Daryono. Serangan balik coba dibangun oleh anak-anak PSMS Medan. Ya, kali ini Rahmat Afandi berikan umpan daerah kepada Mukli Sawang. Cukup tenang Edu Ifak Dalam. Ya, cepat sekali tadi kita lihat bagaimana kembali Rahmat Afandi mampu mengalihkan atau merubah permainan dari kanan ke kiri. Dan inilah hal-hal inilah yang sering dilakukan anak Medan yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Persipura. Fadli Hariri, Afan Lubis diharapkan memang memberikan warna baru untuk mendukung Zada dalam menggempur Persipura Jayapura. Galis Daryono, kembali Fadli Hariri, sudah keluar lapangan. Kita lihat Ricardo Salampesi bermain di sektor sebelah kiri. Ada pergeseran kelihatannya. Biasanya menempati sektor kanan, kemudian dia bermain di kiri. Tapi untuk sementara kelihatannya Rendra, dia bergerak lagi ke sebelah kanan. Tapi memang belum terlihat, boleh dikatakan gerakan-gerakan muncul dari Ortizan maupun Salampesi yang kemudian diakhiri dengan umpan ke depan gawang. Karena kita tahu bahwa mereka bermain dengan 3-5-2 ya, Bung. Inilah yang diharapkan untuk keluar melakukan penyerangan, memberikan Tapi memang umpan. tidak terlepas dari disiplinnya pemain-pemain PSMS menjaga daerahnya. Sehingga tidak ada lowong di belakang. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Langsung saya David Darrocha kirim bola daerah kembali kepada Boas Salosa. Ada Sugiatno tadi. Kembali dari sektor sebelah kiri melalui Mukli Sawang. Inilah dia Mukli Sawang. Umpan ke tengah, kita lihat Leonardo. Masih ada Victor Igbonevo. Paulo Rumere. Edward Ifak Dalam. Kita lihat bagaimana begitu cepatnya pemain dari Medan. Mereka langsung kembali ke daerahnya. Ricardo Salampesi. Inilah dia Ortizan Saloza, Pierre Bio Paulin. Menunggu di sepertiga lapangan para pemain dari PSMS Medan. Atau Jimenez tadi, Pierre Bio Paulin, Edu Ifak Dalam, David Darrocha. Masih David Darrocha kali ini. Kita lihat bola 1-2 yang coba dimainkan oleh anak-anak Persipura Jayapura. Masih belum menembus. Ortizan Salosa kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Ortizan Salosa sebelah kanan pertahanan kali ini. Sebuah sundulan coba dilakukan oleh Paulo Rumere yang datang dari belakang. Ya, ini adalah
crossing pertama yang dilakukan oleh oleh Ortizan, dan kita lihat apabila dia kerap melakukan ini sangat merepotkan, membahayakan lini pertahanan dari Medan. Andre Yoga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Medan. Mulai tidak tenang Coach Raja Isa. Serangan kali ini dari anak-anak Medan. Maksudnya tadi kepada Rahmat Afandi, dan kali ini Fadli Hariri. Masih Fadli Hariri. Andre Yoga yang dituju. Masih Fadli Hariri kali ini. Sundulan mengarah kembali. Masih ada Paulo Dumere. Serangan balik melalui David Darrocha. 1 menit tambahan waktu. Masih David Darrocha. 1 menit. Dorong saja. Sayang sekali kita lihat Ian Luis Cabes yang dituju. Masih dapat dikontrol dengan baik kali ini oleh Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes berusaha melewati Fabrizio Bastos. Dibuang saja bola oleh Fabrizio Bastos. Ya, satu kesempatan terakhir di babak pertama ini, apakah dari sepak pojok ini? Tapi paling tidak dalam pertandingan ini kedua kesebelasan dari pemain yang tampil di sini tidak emosi, bisa menjaga pertandingan tidak berlangsung keras, di mana bola bisa mengalir dari ke kaki. Tapi memang harus diakui kurang adanya manuver-manuver yang berbahaya. Peluang kali ini, Galis Daryono terbang dia untuk menyelamatkan gawangnya. Dan sepertinya memang dia sempat bertabrakan dengan para pemain dari Persipura Jayapura. Kalau dibandingkan dengan Jendri Pitoy, memang malam ini Galih lebih kerja keras. Di situ membuktikan bahwa memang lebih mendominasi Persipura di babak pertama ini, Rendra. Ya, inilah dia Galis Daryono, mantan penjaga gawang timnas PSSI U23. Baru saja wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan babak pertama bola Senin Super Jarum Indonesia Super League antara PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura. Senin Super PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura, dan inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Langsung kali ini Andre Yoga berikan kepada Leonardo Zinali, sebuah tendangan dan penyelamatan dari Jendri Pitoy. Iya, mudah-mudahan saja tanda-tanda bahwa babak kedua ini akan berlangsung seru, Rendra, di mana bahwa 3 kali sentuhan kemudian PSMS Medan bisa membuka sebuah peluang di awal menit babak kedua ini. Ya, satu ciri khas permainan yang kita tahu bahwa inilah kesukaan dari Coach Iwan Setiawan, melakukan passing jauh, long pass, far post yang diarahkan, dan kita lihat bagaimana satu sentuhan atau shoot yang dilakukan Zada sangat baik. Shock terapi pertama di babak kedua ini. Leonardo Zinelli kali ini atau juga Zada berhasil direbut oleh David Darrocha. Masih David Darrocha. Mengutak-ngatik David Darrocha kali ini. Ricardo Salampesi. Pelanggaran terjadi, tackling yang terlambat sepertinya dilakukan tadi oleh Ramadhani. Kembali lebaran ke dalam dilakukan Ricardo Salampesi kepada David Darrocha yang berbagi peran sebagai pengatur serangan dengan Edward Ifak dalam. Langsung bola mengarah, kita lihat peluang kali ini masih berhasil dipatahkan. Kembali Ricardo Salampesi, tempo permainan cukup cepat di awal-awal babak kedua ini. Ya, inilah dia Eli Aiboy, kita lihat berada di tribun. Pemain yang memang akan memperkuat PSMS Medan di Jarum Indonesia Super League. Yang belum bisa diturunkan pada pertandingan ini, Rendra. Sebuah tindakan fair play tadi diperagakan oleh para pemain dari PSMS Medan dan juga Persipura Jayapura. Victor Igbonevo langsung saja bola daerah mengarah kepada Boas Salosa. Masih Boas Salosa, duel dia dengan Fabrizio Bastos. Masih Bastos kali ini.
Ya, berhasil dikuasai oleh Ortizan Salosa kali ini. Masih Ortizan Salosa, umpan ke tengah kali ini. Lebih dekat kepada Galis Daryono. Sedikit berubah, mulai mengandalkan sektor-sektor dari sebelah kiri dan sebelah kanan Persipura Jayapura untuk menggempur PSMS Medan. Kita harapkan begitu, Rendra. Namun kita juga tidak begitu melihat bahwa kedua striker yaitu Ian Kabes dan juga Boas memiliki kekuatan di heading, karena kita tahu di sini penjagaan sangat baik oleh Pato. Apakah memang harus lebih atraktif lagi anak-anak Persipura untuk memainkan bola dari sayap dengan memberikan umpan mungkin dengan bola-bola yang juga mendatar. Ramadhani kali ini kembali kepada Pato Jimenez. Kembali Ramadhani menyisir sektor sebelah kanan pertahanan Persipura Jayapura. Masih Ramadhani cukup baik dia menekuk bola. Masih Ramadhani beradu cepat dengan David Darrocha. Ya, sebuah dorongan dari David Darrocha. Berani keluar menyerang anak-anak Medan dibandingkan dengan babak pertama. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, sedikit dorongan dari David Darrocha membuat Ramadhani terguling-guling. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan dari sektor sebelah kanan pertahanan Persipura Jayapura. Akan diambil oleh Leonardo Zada. Kita lihat Zada langsung saja mengarah ke gawang. Masih berhasil diamankan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Muklis Sawang. Kepada Fadli Hariri. Andri Yoga. Salah dia tadi Andri Yoga. Serangan balik kali ini melalui Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Masih Ian, kita lihat. Mencoba melewati Sugiatno. Inilah dia Ian Luis Cabes kali ini. Mencoba ke tengah. Paulo Rumere masih belum sempurna tendangan jarak jauh dari Paulo Rumere. Sudah mulai agak sedikit berbeda memang serangan Persipura dari babak pertama. Striker sudah menerima bola di sayap, tapi memang kurang cepat lini kedua untuk mensupport ke depan. Kembali lagi menuju Fadli Hariri dan Ilade M. Avan Lubis. Kepada Fabricio Bastos. Sugiatno. Kembalikan lagi kepada Fabricio Bastos. Pato Jimenez. Langsung saja Pato Jimenez. Terlalu tajam. Berhasil dikuasai oleh Yandri Pitoy. Victor Igbonevo. Kembali lagi Victor Igbonevo. Pelanggaran terhadap Ian Luis Cabes. Ricardo Salampesi. David Darrocha. Patahkan. Kali ini melalui M. Alvan Lubis. Pierre Bio Paulin pun juga langsung saja memotong bola. Kembali kali ini Pierre Bio Paulin. Langsung mengarah kepada David Darrocha. Baik tadi Fadli Hariri memotong bola. Kembali kepada M. Alvan Lubis. Masih M. Alvan Lubis. Dorong saja kali ini kepada seorang Ramadhani di sektor sebelah kiri. Masih Ramadhani. Langsung ke dalam kotak penalti. Kita lihat bola menuju kepada Rahmat Afandi. Terlalu kencang. Kita lihat bola mengarah kepada Rahmat Afandi yang mencetak 1 gol sejauh ini bagi PSMS Medan. Ya, permainan bola-bola pendek dari anak Medan memang selalu diakhiri dengan long pass ke daerah pertahanan dari Persipura yang sejauh ini memang sedikit efektif. Dan lebih diharapkan juga pemain dari Persipura, trio center back, lebih berhati-hati dengan umpan-umpan long pass dari anak Medan. Kembali lagi kali ini. Bola yang mengarah pada Ortizan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Bench dari Persipura Jayapura. Masih ada sejumlah nama, Gerard Pangkali kita lihat dan juga Heru Nerli. Begitu juga dengan tadi ada seorang nama Cornelius Kaimu. Fabricio Bastos kali ini kepada Ramadhani. Masih Ramadhani yang menguasai bola. Kali ini kepada Alvan Lubis. Dorong saja dia kepada Rahmat Afandi. Langsung berikan umpan daerah. Andri Yoga berusaha mengejar, terlalu deras kembali.
lebih agresif permainan dari PSMS Medan di babak kedua. Hampir sama-sama taktik yang diterapkan, bahwa di babak kedua ini juga PSMS Medan mencoba untuk menyerang melalui wilayah pinggir lapangan, Bung. J-Comboy, Victor Igbonevo. Kembalikan kepada Pierre Biopolin. Ya, berhasil diambil kali ini oleh M. Afan Lubis. Fadli Hariri kali ini. Leonardo Zada Danelli. Lihat, Bung, dari pinggir lagi, Bung. Cukup baik kali Fadli Hariri ke dalam kotak penalti. Lebih dekat dan juga langsung saya dipotong oleh Yendri Pitoy. Sedikit lebih terbuka memang pertahanan dari PSMS Medan. Sugiatno tadi yang dituju maksudnya. Berhasil direbut oleh Edward Ival Dalam kepada Paulo Rumere. Masih Paulo Rumere. Kembali lagi kepada Edward Ival Dalam. Inilah dia Victor Igbonevo. David Darrocha. Kepada Pierre Biopolin. Langsung saja umpan mengarah pada Ricardo Salampesi. Edward Ival Dalam. J-Comboy kepada Ian Luis Cabes. Berdua dia dengan Sugiatno. Afan Lubis. Rahmat Afandi kali ini. Masih Rahmat Afandi kepada Leonardo Zada Danelli. Kita lihat masih Leonardo Zada. Kali ini masih Zada yang menguasai bola. Cukup baik kali kepada Rahmat Afandi. Sayang sekali kita lihat Rahmat Afandi. Sayang kurang keras bola dari Zada untuk Rahmat Afandi tadi, Bung Rendra, sehingga masih menyangkut di kaki pemain belakang Persipura. Satu hal yang kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Medan tidak seperti tim yang baru dibentuk. Kita lihat mereka bermain begitu lepas dan mereka berani meladeni permainan dari Persipura. Saya pikir kita tidak mengharapkan bahwa adanya indikasi untuk menganggap remeh dari anak Persipura. Karena kita lihat memang Persipura justru sepertinya kita lihat sekarang ini sedikit under pressure dari anak Medan. Ladia Sugiatno yang mendapatkan tandem baru Afan Lubis di babak pertama tadi. Ya, 10 menit di babak kedua ini saya sudah mencatat paling tidak 4 serangan pemain-pemain PSMS ke pertahanan Persipura. Sangat berbeda dengan di babak pertama tadi, di mana mereka hanya sekali-sekali. Dan serangan yang dibangun oleh pemain PSMS juga terlihat dengan skema yang baik sekali. Terutama dilakoni oleh pemain nomor punggung 8, Afan Lubis. Ya tentunya bermain sebagai tuan rumah, mereka juga mengharapkan poin penuh dari pertandingan ini. Dan memang peluang mereka atau yang harus mereka lakukan memang harus berani keluar menyerang untuk merealisasikan poin yang mereka harapkan. Ya. Paulo Rumere. Edward Ival Dalam kepada J-Comboy. Ricardo Salampesi tadi. Terlalu deras. Kita masih belum bisa melihat penampilan atraktif dari Ricardo Salampesi memberikan umpan-umpan silang ke dalam kotak penalti. Yang akan dibuat Boasalosa tentunya. Sebuah blunder tadi barisan pertahanan PSMS Medan. 100% mutlak kesalahan Jimenez apabila terjadi gol tadi, Bung Rendra. Karena terlalu berani memberikan passing sejajar dengan pemain Persipura yang ada, Boasalosa. Untung saja Boasalosa tidak siap menerima umpan tadi. Paulo Rumere. J-Comboy kepada Victor Igbonevo. Edward Ival Dalam. Ladia Paulo Rumere kembali. Lebar dia kepada Ricardo Salampesi. Masih Ricardo Salampesi kali ini. Cukup baik dia dalam mengontrol bola. Kali ini kepada J-Comboy. Paulo Rumere. Berhasil rebut kali ini Rahmat Afandi kepada Leonardo Zinelli. Ya, 1-2 sentuhan kita lihat diperagakan. Kali ini Mukli Sawang cukup kosong berada di sebelah kiri. Ada Victor Igbonevo tadi atau juga J-Comboy. Kali ini Victor Igbonevo. Lebar dia kepada Ortizan Salosa. Masih Ortizan Salosa yang menguasai bola bagi Persipura Jayapura. Dipotong tadi oleh Fadli Hariri.
Inilah dia David Da Rocha. Masih David Da Rocha, gelandang asal Brasil. Masih David Da Rocha mendelay bola. Kita lihat David Da Rocha. Direbut kali ini oleh M. Alvan Lubis. Leonardo Zada Denelli. Masih Leonardo Zada. Cukup baik kali ini Leonardo. Umpan kita lihat kepada Mukli Sawang, beradu sprint dia. Sayang sekali kita lihat beradu lari dengan Ricardo Salampesi, Mukli Sawang. Ya, PSMS sudah mengajak Persipura untuk meningkatkan tempo, tapi pemain-pemain Persipura kelihatannya masih tetap bermain lambat, Bung Reda. Seharusnya akan lebih nikmat lagi kita menyaksikan pertandingan ini kalau pemain Persipura pun meladeni permainan cepat dari pemain-pemain PSMS ini. Kita lihat jarang sekali pemain-pemain Persipura yang melakukan sprint mengejar bola, karena memang tidak ada umpan-umpanan terobosan. Umpanannya dari kaki ke kaki. Sugiarto kali ini. Masih Sugiarto yang menguasai bola. Kepada Leonardo Denelli. Fadli Hariri kali ini. Belakang dia kepada Fabrizio Bastos. Back pass kepada Gali Sudaryono. Inilah dia kapten kesebelasan Pato Jimenez. Masih Pato Jimenez. Ramadhani. Kepada M. Alvan Lubis. Fadli Hariri. Kita lihat bagaimana PSMS Medan lebih luasa memainkan bola dari kaki ke kaki. Memindahkan dari sektor kanan dan sektor kiri kali ini. Sugiarto. Sayang sekali Sugiarto tadi. Langsung saya kembali kepada Fadli atau Leonardo Denelli. Langsung ke dalam kotak penalti. Victor Igbonevo menghalau bola tadi. Ricardo Salampesi. J. Komboy kali ini di Persipura Jayapura. Masih J. Komboy. Ada Paulo Rumeri, kita lihat. Kembali kepada Yendri Pitoy. Pierre Bio Paulin. Edu Ifak Dalam. Kembali Victor Igbonevo. Langsung saja dia mengarah kepada Boas Salosa. Ramadhani. Pato Jimenez. Berani kali ini Pato Jimenez membantu penyerangan. Kepada Fadli Hariri. Agak sedikit terbalik sepertinya kali ini malah PSMS Medan yang lebih menguasai jalan pertandingan. Mereka harus melakukan serangan biarpun bagaimana mereka adalah tuan rumah dan harus bisa memetik kemenangan. Kalau berhasil imbang tentu saja menguntungkan bagi Persipura, Rendra. Rahmat Afandi kali ini. Kembali lagi kali ini. Fadli Hariri. Masih Fadli Hariri. Umpan kepada Andri Yoga. Masih Andri Yoga. Lemparan ke dalam kali ini untuk PSMS Medan. Ya, ball position lakukan anak Medan sangat baik. Dan kita lihat bagaimana mereka bermain sangat percaya diri. Dan mereka mengundang atau memancing anak Persipura untuk keluar. Ya, Jera Pangkali masuk menggantikan David Da Rocha. Strategi apa kira-kira yang berada atau juga ingin diterapkan oleh Coach Raja Isa? Paling tidak Raja Isa untuk menarik satu jenderal di lapangan tengah. Karena Rocha dengan Ifak Dalam hampir sama tipe permainannya. Maka dimasukkan salah satu gelandang yang mempunyai kecepatan. Sehingga serangan-serangan dari Persipura akan lebih mengalir, tidak tertahan. Andri Yoga kali ini kepada Leonardo Denelli kali ini. Masih berhasil diamankan tadi. Kali ini datang Ramadhani, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih berada di atas gawang dari Yendri Pitoy. Tapi memang lebih agresif, lebih variatif. Itulah dia gemburan-gemburan dan juga permainan anak-anak Medan di malam hari ini. Ya, satu kontribusi yang kita lihat di babak kedua memang tidak begitu baik yang ditunjukkan oleh David Da Rocha. Dan kita lihat dengan masuknya Gerald Pangkali, diharapkan satu jenderal lapangan lah yang berperan di lini tengah dari Persipura. Dan inilah harapan dari Raja Isa untuk merubah skema permainan dari tim Persipura. Leonardo Zada Denelli kali ini langsung saja dia berikan bola kepada Alvan Lubis. Kembali umpan ke dalam kotak penalti. Maksudnya tadi Fabrizio Bastos. Pato Jimenez masih terlalu lemah tendangannya. Sebuah tendangan yang memang tidak menggunakan kaki kekuatannya, yaitu kaki kiri. Sugiarto tadi. Kita lihat leluasa anak-anak Medan memainkan bola dari kaki ke kaki.
Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini untuk PSMS Medan. Leonardo Denelli. Masih Leonardo Denelli. Afan Lubis melebar dia kepada Ramadhani. Masih Ramadhani. Kali ini kepada Sugiatno. Masih Sugiatno. Cepat Sugiatno kali ini. Wow. Sepertinya ada miskomunikasi antara Yandri Pitoy dan Victor Igbonevo. Denelli kembali kepada Afan Lubis. Tampil cukup baik Afan Lubis menjadi distributor untuk bola-bola. Sebuah tendangan kali ini kita lihat dari Rahmat Afandi. Masih berada di atas gawang dari Yandri Pitoy. Ya, dengan masuknya Afan Lubis kita melihat bahwa lini tengah yang digalang Lubis dan Sada bermain sangat efektif, sangat baik kontribusi kedua pemain ini. Dan kita melihat juga dengan masuknya dua pemain ini, maka sodoran bola ke Rahmat Afandi juga lebih atraktif, lebih bervariasi. Ya, saya hitung tadi 2 menit kira-kira pemain PSMS menguasai bola. Mereka bisa bermain dari ke kaki. Buasa Losa kali ini. Ian Luis Cabes, sebuah tendangan kembali penyelamatan dari Galis Daryono. Ini merupakan save yang ketiga dari Galis Daryono dari gempuran anak-anak Persipura Jayapura. Iya, 2 pilihan sebenarnya kita bagaimana sebenarnya. Ya, syuting lah yang dipilih. Kita lihat sebenarnya Boas sudah atau lari. sodoran. Iya, betul sekali. Terupas kepada Boas. Iya, kita lihat Boas begitu kecewa tidak diberikan bola padahal dia sudah berlari mengarah ke gawang, dan peluang sebenarnya sangat baik apabila Boas diberikan kesempatan tadi untuk disodorkan bola. Inilah dia Boas Salosa. Masih terus menunggu waktu untuk bisa menciptakan gol bagi Persipura Jayapura. Kapten kesebelasan Edward Ifak Dalam akan melakukan sepak pojok kali ini bagi Persipura Jayapura. Sudah lakukan kali ini. Kembali bola dihalau saja tadi atau juga disapu oleh Mukli Sawang. Meninggalkan lapangan permainan. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persipura Jayapura. Ortizan Salosa kali ini. Yandri Pitoy. Kembali lagi pada Paulo Rumere. Wow, hampir saya tadi dipotong oleh Rahmat Afandi. Boleh mengarah kepada J. Komboy. Masih J. Komboy kepada Ricardo Salampesi. Kali ini bola kepada Boas Salosa. Masih Boas Salosa. Duel dia dengan Pato Jimenez. Ada Pato Jimenez tadi memotong bola. Leonardo Denelli. Mukli Sawang kali ini. Ada Ricardo Salampesi. Kembali lagi tekanan. Coba dibangun oleh anak-anak Persipura Jayapura melalui Edward Ifak Dalam. Ini dia Jack atau juga Pierre Biopaulin. Ortizan Salosa. Persipura kita lihat malah yang memperlambat tempo permainan di babak kedua ini. Ya, inilah dia bomber muda asal Medan yang merupakan salah satu pemain yang masih dipertahankan di skuad PSMS Medan, yaitu Andika Yudhistira masuk menggantikan Mukli Sawang. Ya, kelihatan sekali Iwan Setiawan ingin menambah daya dobrak pasukannya di babak kedua ini, Rendra, dengan memasukkan Andika yang kita tahu merupakan salah satu striker berusia muda yang cukup potensial ya. Ya, dengan masuknya Andika Yudhistira maka kita lihat permainan akan berubah menjadi 4-4-2 dengan menggunakan 2 striker di depan, yaitu Fandi dan Andika yang mempunyai tenaga muda yang diharapkan juga kecepatannya mampu. Mungkin Iwan Setiawan berharap bahwa pemain trio center back Persipura sudah kecapean. Ya. Dia masukkan pemain muda. Dan kelihatan memang beberapa kali serangan-serangan dari PSMS perlu striker-striker yang cepat untuk menyambut umpan-umpan dari Afan Lubis khususnya. Ya, dan juga seorang bomber yang memang bertipikal fighter seperti Andika Yudhistira. Ya. Inilah dia Ortizan Salosa, bersiap-siap dia. Sudah lakukan Ortizan Salosa. Gol! Ortizan
Salosa akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta lewat sebuah tendangan bebas yang sangat-sangat akurat yang merubah kedudukan menjadi 0-1 untuk Persipura Jayapura atas PSMS Medan dalam Jarum Indonesia Super League bola Senin Super di malam hari ini. Iya, satu tendangan yang sangat-sangat luar biasa. Kita bagaimana Ortizan sedikit sekali peluang yang dimiliki. Ya, akurasi tendangan yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat sebenarnya under pressure dialami oleh Persipura, namun mereka mampu mencuri gol dari sepakan tendangan bebas ini. Iya, kita lihat sekali, sungguh ironis penampilan Gali dari tadi begitu memukau, tapi di gol ini dia melakukan gerakan, langsung gerakan, tidak dulu melangkah 1-2 baru terbang, tapi dari tempat sudah terbang, sehingga memang terbangnya tidak bisa ke atas. Sayang sekali, ironis sekali, padahal dari babak pertama tadi sampai sebelum terjadinya gol, Gali merupakan penampilan yang terbaik. Ya, Paulo Rumere digantikan oleh Cornelis Kaimu. Kita akan bisa melihat mungkin di sisa babak kedua ini akan terjadi permainan yang lebih terbuka seperti memang apa yang dikatakan oleh Bung Dedi tadi. Setelah gol tercipta memang sepertinya akan terjadi perubahan gaya permainan dari kedua tim. Bagaimanapun juga PSMS Medan harus lebih berani lagi keluar untuk mencuri gol. Paling tidak menghindari kekalahan dari Persipura. Ortizan Salosa berhasil mencetak gol perdananya bagi Persipura Jayapura dalam laga Jarum Indonesia Super League musim ini. Henry Pitoy. Cornelis Kaimu tadi yang dituju. Ilaria. Ortizan Salosa. Sang gol scorer. Ya, tindakan fair play kelihatannya. Salah satu pemain dari Medan memang mengalami kelihatannya kram, Andri Yoga. Ya, mendapatkan bantuan dari Victor Igbonevo. Memang kerja yang sudah maksimal yang ditunjukkan oleh Andri Yoga dari babak pertama tadi mengakibatkannya harus mengalami kram kelihatannya. Cukup rajin memang Andri Yoga ini bermain ke depan, kemudian juga ikut menggalang pertahanan. Ya, ditanduk keluar lapangan oleh tim medis Andri Yoga. Paling tidak Rendra dengan gol yang diciptakan oleh Cornelius, dengan Ortizan Salosa, maka mungkin inilah kalimat yang pantas, yaitu welcome back to Papua untuk Ortizan. Memang saya melihat memang kerja dari Ortizan atau juga dia mungkin banyak membantu adiknya yang tadi diharapkan untuk menciptakan gol, tapi sudah berlangsung sekitar hampir 67 menit tadi tidak kunjung juga Buas Salosa mencetak gol. Maka si kalah. Sebuah pancingan untuk Buas Salosa. Jack Comboy kita lihat kepada Buas Salosa. Pato Jimenez, kita lihat keluar kali ini Pato. Wow. Apakah kartu kuning akan diberikan kepada Buas Salosa? Iya, Buas Salosa terpancing untuk melakukan tindakan yang tidak perlu sebenarnya. Buas Salosa kita lihat tadi melakukan sebuah body charge yang cukup keras kepada Pato Jimenez. Kartu kuning yang kedua yang dikeluarkan oleh wasit Muklis Alifatoni. Ya, memang tadi kita lihat bagaimana ganjalan yang sangat keras dilakukan oleh Boas yang sedikit terpancing emosinya ya. Karena sebelumnya juga Boas selalu diintercept oleh Jimenez. Kali ini Jimenez yang diintercept oleh Boas. Ian Luis Cabes. Ricardo Salampesi. Inilah dia Gerald Pangkali. Masih Gerald Pangkali. Ya. Berbeda sekali bola di kaki Gerard dengan bola di kaki Roca. Bola di kaki Gerard langsung ke depan. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Kadang-kadang kita lihat bagaimana memang Roca setelah menguasai bola, kadang-kadang suka mendelay. Iya. Padahal dia sudah mempunyai kecepatan untuk maju ke depan. Dan itu dimiliki juga oleh Edu. Iya. Kita lihat perubahan skema. Kita lihat bagaimana sekarang Ian Cabes bermain di sektor kanan sayap dengan memberikan tempatnya kepada Cornelius Kaimu bermain dengan Boas di depan. Gerald Pangkali ke belakang dia.
kepada Victor Igbonevo. Bisa dikejar tadi oleh Andika Yudhistira. Inilah dia Andika Yudhistira, kita darah muda. Tampil begitu ngotot. Fadli Hariri kali ini. Masih Fadli Hariri. Andika. Masih Andika Yudhistira. Kepada M. Afar Lubis, kepada Sugiatno. Pelanggaran terjadi terhadap Sugiatno dari Gerald Pangkali. Ya, satu tindakan sportif. Kita lihat bagaimana setelah pelanggaran Gerald Pangkali meminta maaf kepada Sugiatno yang sudah dilanggar. Rahmat Afandi mendapatkan tandem Andika Yudhistira di sisa babak kedua ini. Pelanggaran Pato Jimenez terhadap Ricardo Salampesi. Kembali Rendra tindakan sportif. Satu hal yang cukup baik memang terjadi sejauh ini. Walaupun pertandingan boleh dibilang cukup keras, tapi memang kedua tim masih bisa mengontrol emosi dan masih bisa melanjutkan pertandingan dengan sangat-sangat tenang. Itu juga terlihat dari jumlah kartu kuning yang memang hanya 2 yang keluar dari wasit Muklis Ali Fatoni. Ya, di sini tidak terlepas juga dari bagaimana kedewasaan setiap pemain yang bermain, bahwa memang mereka lebih menjunjung sportivitas yang ditunjukkan. Kembali kali ini melalui Ian Luis Cabes yang kembali bermain di sektor lapangan tengah. Leonardo Dinelli kepada Andika Yudhistira. Masih Andika Yudhistira kita lihat. Ditutup dia oleh J. Komboy. Kembali Andika Yudhistira kepada Rahmat Afandi. Afan Lubis. Sugiatno kali ini. Dorong saja dia kepada Fadli Hariri. Masih Fadli Hariri kali ini menguasai bola. Bersabar dia. Kembalikan kepada Sugiatno. Langsung saja ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada Yendri Bitoy. Ricardo Salampesi kali ini. Masih Ricardo Salampesi. Fabricio Bastos. Sepak pojok kali ini bagi Persipura Jayapura. Ya, clearance yang menguntungkan kubu dari Persipura. Kita sebenarnya tidak begitu berbahaya. Dan kembali ini pergantian pemain yang dilakukan. Ya, akhirnya. Berapa? Boasalosa ditarik keluar digantikan oleh Heru Nerli. Ya, sudah sepantasnya Raja Isa melakukan penggantian ini karena mereka sudah menang 1-0 dan kemudian tentu lebih bagus menarik salah satu pemain dan mengganti dengan pemain lapangan tengah yang juga mampu bertahan tapi juga mampu juga hebat dalam menyerang. Inilah dia Heru Nerli, pemain yang juga sudah mulai mendapatkan tempat untuk dipanggil dalam seleksi tim nasional. Sebuah sundulan kali ini tipis saja di samping kanan dari gawang Gali Sidaryono. Ya, heading yang bagus oleh Victor Igbonevo tadi. Umpan ke tiang jauh. Ya, kram sepertinya Fadli Hariri. Tadi sedikit ada benturan, Rendra, antara Hariri dan juga Victor Igbonevo. Ya, di sinilah kejadian. Oh ya, benar kita lihat. Ya, di sinilah benturan terjadi. Mungkin juga salah jatuh. Pendaratan yang tidak sempurna dari seorang Fadli Hariri. Paling tidak dari peluang tadi kita lihat bahwa pemain-pemain Medan agak berkurang kedisiplinannya, menjaga lawan. Tadi hanya satu pemain di depan, seluruhnya menjaga ke bawah, sementara satu pemain tidak jaga sehingga hampir saja tadi Persipura menambah gol. Kelihatannya dari faktor stamina, ya, Bung, yang sudah mulai sedikit mengendor. Cornelius Kaimu kali ini, masih Cornelius Kaimu. Ya, mendelay permainan. Kita lihat bagaimana Persipura sudah leading dengan 1 gol. Mereka tidak begitu berambisi karena kita lihat juga pemain Medan tadi cukup banyak di lini pertahanan ya. Rahmat Afandi dari melakukan pelanggaran terhadap Ian Luis Cabes. Kembali Rendra mendelay pertandingan. Masih cukup waktu tentunya bagi PSMS Medan. Iya, masih sekitar 14 menit dan ini masih panjang pertandingan. Apabila pemain-pemain Persipura juga terlalu santai, bisa berbahaya. Wow, Andika Yudhistira kita lihat. Sayang sekali tadi dia maksudnya berikan bola kepada Rahmat Afandi. Victor Igbonevo kepada Edward Ivak Dalam. Heru Nerli tadi. Inilah dia bola langsung saja kita lihat bagaimana Gerard.
Rahmat Afandi. Leonardo Dinelli. Kembali kepada Pato Jimenez. Masih Pato Jimenez. Sugiatno. Dorong saja dia kepada Ramadhani. Masih Ramadhani berusaha melewati Ian Luis Cabes. Kembalikan kepada Sugiatno. Maksudnya tadi kepada Leonardo Dinelli. Ada Gerald Pangkali kepada Cornelius Kaimu. Kembalikan kali kepada Edward Ifak Dalam. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Gerald Pangkali. Memainkan bola di daerah sendiri. Ya, sebenarnya juga ini ada indikasi bahwa mereka menarik untuk pemain Medan keluar untuk berusaha merebut bola, dan mereka disitulah kesempatan mereka untuk mencuri peluang melakukan serangan ya. Sama-sama pasang perangkap ini, Rendra. Persipura pasang perangkap dan Medan pun pasang perangkap. Salah satu strategi, Bung. Tapi mau tidak mau memang harus keluar pemain PSMS karena kalau tidak mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk membalas gol. Ya, kelihatan satu persatu baru mulai keluar. Langsung saja kali ini direct pass menuju kepada Cornelius Kaimu. Masih ada Fabricio Bastos. Dan kali ini Pato Jimenez. Iladia Ramadhani. Masih Ramadhani. Masih Ramadhani. Pindahkan bola lagi kepada Fabricio Bastos. Inilah dia M. Afan Lubis. Ke belakang dia kepada Pato Jimenez. Ke belakang juga kepada Galih Sidaryono. Masih Galih Sidaryono, kita lihat bermain dia dengan Pato Jimenez. Berhasil direbut kali ini. Kita lihat Heru Nerli. Sebuah tendangan dari Heru Nerli masih berada di atas gawang dari Galih Sidaryono. Coach Raja Isa. Ian Luis Cabes tadi coba menahan bola. Kembali kepada Ramadhani. Ini dia Sugiatno. Dorong saja dia kepada Fadli Hariri. Masih Fadli Hariri yang membawa bola. Kembali ke sektor tengah kepada Sugiatno. Fabricio Bastos. Andri Yoga. Masih Andri Yoga. Kembali dari sektor sebelah kiri Ramadhani. M. Afan Lubis. Dalam kotak penalti, maksudnya kepada Rahmat Afandi. Inilah dia Rahmat Afandi, kita lihat tadi. Rahmat Afandi ke dalam kotak penalti kembali. Ada Ian Luis Cabes. Gerald Pangkali. Edward Ifak Dalam. Pierre Bio Paulin. Tidak ada pressure bagi pemain-pemain Persipura ketika menguasai bola. Dan tentu saja sangat enak bermain bola seperti ini, di mana pemain belakang mereka begitu mendapat bola tidak diganggu sama sekali. Ya, memang kelihatannya faktor stamina sudah mulai terkuras, membuat setiap pemainnya. Andika Yudhistira kali ini. Masih Andika Yudhistira. Maksudnya tadi dia melakukan one-two. Masih ada Pierre Bio Paulin. Fabricio Bastos tadi. Afan Lubis. Cukup impresif Afan Lubis tadi. Dorong saja kali ini. Berikan dia kepada Fadli Hadiri. Kembali lagi kepada M. Afan Lubis. Andri Yoga yang menguasai bola kali ini bagi PSMS Medan. Andri Yoga mendatar. Masih belum keras dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Yendri Pitoy. Ya, lemah sekali yang tadi tendangan dari Andri Yoga. Begitu gampang dikuasai. Praktis Yendri Pitoy belum bekerja keras, Rendra. Tidak satupun tendangan dari pemain-pemain PSMS yang membuat Yendri Pitoy jatuh bangun. Bastos masih memenangkan duel di atas Cornelius Kaimu. Cukup baik, Baik dia. sekali, baik sekali. Cara mengatasi pertahanan yang diperlihatkan oleh Botas tadi. Lebar dia kali ini kepada Fadli Hariri. Dan kali ini M. Afan Lubis. Dorong saja kembali. Afan Lubis kembali tadi dia kerjasama dengan Andika Yudhistira. Masih Andika Yudhistira, kita lihat kali ini meliak-liuk dia. Kembalikan kepada Afan Lubis. Ya, umpan kali ini. Wow.
Sugiatno. Ya, Ricardo Salampesi kita lihat harus menerima perawatan. Ya, benturan tadi dengan Sugiatno sedikit mengalami gangguan terhadap kaki Ricardo Salampesi. Begitu pun Sugiatno. Pierre Bio Paulin. Rahmat Afandi. Ramadhani. Pato Jimenez. Afan Lubis kali ini. Sangat mirip sekali penampilan atau cara bermain Afan Lubis dengan Ansari Lubis ya. Seorang jenderal lapangan tengah. Iya, umpan-umpannya cukup akurat dan skill ballnya juga cukup bagus sekali. Tidak pernah bola lepas dari kakinya. Dari bola-bola mati inilah dia tentunya kesempatan bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan. Zada akan bersiap-siap melakukan sebuah tendangan bebas. Keras Zada, mendatar, masih melebar di samping kanan gawang dari Yandri Pitoy. Ya, akurasi tendangan dan kekerasan bola tadi sudah sedikit berkurang karena faktor memang stamina yang kita lihat sudah semakin menurun. Tenaga memang berkurang, tapi nafsu untuk menyerang tetap ada ini. Tetap ada. Dan kita harapkan itu akan terus terlihat sehingga pertandingan tetap enak untuk ditonton. Iya, kurang dari 6 menit sisa waktu dan ini merupakan waktu-waktu krusial. 5 menit terakhir dalam sebuah pertandingan sepak bola. Akankah bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan untuk menyamakan kedudukan atau malah Persipura Jayapura menambah keunggulannya? Fabrizio Bastos kali ini. Afan Lubis. Leonardo Dinelli tadi. Halau saja bola. Sapu bersih. Tanpa kompromi sepertinya. Mengamankan daerahnya, menetralisir daerahnya dari serangan anak-anak Medan yang memang sudah memasuki menit-menit akhir. Lebaran ke dalam. Kita Yang lihat. pasti dalam menit-menit begini Persipura tentu akan makin menurunkan tempo, Rendra. Ya, Untuk mengajak istilah dalam sepak bolanya mengajak PSMS tidur. Mengamankan kemenangan. Mengamankan kemenangan dia. Ardiansyah menjadi pemain ketiga yang masuk untuk menggantikan starting line up dari pemain-pemain PSMS Medan. Menggantikan Sugiatno tadi. Lebaran ke dalam untuk Persipura Jayapura ternyata. Pilihan dia Ardiansyah yang baru masuk. Ricardo Salampesi. Pato Jimenez. Wow. Pelanggaran dari Heru Nerli terhadap Ramadhani. Kembali sebuah pelanggaran. Jarak yang ideal tentunya Ya. ini untuk Zada. betul sekali. Sangat merugikan apabila Bio melakukan pelanggaran ini dan mengakibatkan gol untuk PSMS Medan. Tapi sekali lagi dibutuhkan tenaga. Ya, Yang bukan hanya nafsu, Ibu. masih prima untuk melakukan tendangan bebas seperti biasanya di ujung-ujung pertandingan tenaga sudah berkurang, Rendra. Bukan saja akurasi tapi juga power dari bola yang ditendang kurang keras. Tapi kita nantikan saja lihat. Wow, Rupanya ternyata Pato Jimenez yang bersiap-siap. Jimenez juga bernafsu untuk mengambil bola. Akankah ini menjadi sebuah peluang bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat bersiap-siap Patricio Jimenez dan juga Leonardo Dinelli. Berada di atas gawang dari Yandri Pitoy.
Tendangan dari Zada Leonardo Dinelli. Kita lihat reaksi dan juga wajah dari Iwan Setiawan yang sepertinya kurang begitu bahagia dengan tendangan yang masih berada di atas gawang Yandri Pitoy. Galih Sudaryono menguasai bola kali ini. Berikan kepada Fabrizio Bastos. Masih Fabrizio Bastos kali ini. Alvan Lubis. Pelanggaran terjadi terhadap Alvan Lubis dari Gerald Pangkali. Musim lalu memperkuat Persija Jakarta, Gerald Pangkali. Ladi Alvan Lubis yang juga musim lalu memperkuat Persikabu Kabupaten Bogor. Edward Ivak Dalam. Gerald Pangkali. Maksudnya tadi kepada Cornelius Kaimu. Ramadhani kali ini. Galih Sudaryono. Kembalikan lagi kepada Ramadhani. Masih Ramadhani. Rubah arah dia. Ada Pierre Bio Paulin yang datang membantu. Kali ini Heru Nerli. Masih Heru Nerli, sebuah tendangan. Masih berada di atas gawang dari Galih Sudaryono. Terlalu terburu-buru saya kira Rendra, masih bisa ditekan bermain one pass 1-2 dengan rekan-rekannya, tapi terlalu terburu-buru untuk melepaskan tembakan. Dua kali tendangan dari Heru Nerli. Dia Boa Salosa masih belum bisa memberikan sebuah gol bagi Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes. Belum meninggalkan lapangan permainan, kita lihat. Pato Jimenez. Kurang dari 60 detik waktu normal tersisa kali ini. Tidak ada kata lain bagi PSMS Medan kecuali all out menyerang. Untuk bisa meraih 1 poin di kandang ini. Ortizan Salosa. Leonardo Dinelli. Kembali lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Leonardo Dinelli. Rahmat Afandi yang menjemput bola. Yandri Pitoy. 3 menit. Cukup panjang tambahan waktu. Masih ada kesempatan. Penambahan waktu 3 menit. Kembali lagi kali ini Pato Jimenez kepada Ramadhani. Pelanggaran dari Ricardo Salampesi. Fabrizio Bastos kali ini bagi PSMS Medan. M. Alvan Lubis. Masih M. Alvan Lubis. Berhasil direbut kali ini melalui Heru Nerli kembali. Masih Heru Nerli kali ini menguasai bola untuk Persipura Jayapura. Heru Nerli. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dari Kapten Edward Ivak Dalam. Sebuah pilihan yang tepat bagi tim unggul Rendra. Ketimbang diumpan kemudian nyangkut di kaki dan serangan balik, mendingan langsung ditendang ke gawang lawan walaupun keluar waktu sedikit habis. Ya. Spekulasi sambil membuang-buang waktu tentunya. Ya, kembali pelanggaran terjadi. Inilah dia Cornelius Kaimu dan Leonardo Zada Dinelli. Pato Jimenez, pelanggaran tadi. Bola masih untuk PSMS Medan kali ini. Meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Pato Jimenez. Hanya ada Andi Kayudistira tadi. Ricardo Salampesi. Masih berada bola di pinggir. Dapat kali ini dikejar. masih dapat oleh Ian Luis Cabes.
Kita lihat serangan yang begitu cepat kali ini. Kita lihat dari Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes dalam kotak penalti. Sayang sekali. Sebuah tendangan dari Gerard Pancali. Tidak akurat. Kurang dari 40 detik. Sisa waktu. Pierre Bio Paulin. Fadli Hadiri kali ini. Ya, bom terakhir kita tunggu dari PSMS. Andika Yudhistira tadi. Ramadhani. Akankah ini menjadi sebuah serangan terakhir bagi anak-anak Medan? Ya, kita lihat. Ardiansyah. Masih Ardiansyah. Kita lihat 2 kali. Andika Yudhistira. Rahmat Afandi atau Leonardo Dinelli. Masih membentur Gerard Pancali. Peluang terakhir sepertinya Ya, dari PSMS Medan. Bom terakhir tapi tidak dapat didapat oleh PSMS Medan. Kembali kali ini bola mengarah ke dalam kotak penalti. Masih dikejar. Ya, bukan sebuah pelanggaran Ardiansyah. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ramadhani. Leonardo Dinelli kali ini. Berikan kembali kepada Ramadhani. Ardiansyah. Ke dalam kotak penalti. Masih ada Pierre Bio Paulin. Dan akhirnya wasit Mukhlis Ali Fatoni meniupkan peluitnya, menandakan akhir dari pertandingan PSMS Medan menghadapi Persipura Jayapura dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Inilah dia reaksi dari Ortizan Salosa yang mencetak gol satu-satunya bagi kemenangan Persipura Jayapura setelah comeback ke Persipura Jayapura sebelum memperkuat Arema Malang.